Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 20 Kelompok 4. Kami kali ini akan membawakan analisis isu COVID-19. Kelompok kecil kami terdiri dari Ibu Lastri Asmara Kurnianingsih SPD sebagai Ketua Kelompok, Bapak Hamid SPD, Bapak Jajang Suryana SPD, dan Ibu Nenden Astriani SPD. 2 tahun terakhir, dunia sedang mengalami pandemi. Pandemi tersebut dinamakan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Nah, Indonesia mulai mengalami dampak coronavirus ini mulai bulan Maret tahun 2020. Semua sektor terkena dampaknya. Analisis kami akan dimulai dengan cara menganalisis isu menggunakan metode pentahelix. Dengan metode ini, kami memilih 3 isu yang akan kami analisis. Yang pertama ada isu lockdown, kemudian ada pembelajaran tatap muka, dan vaksin. Yang pertama, isu lockdown. Untuk pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk masyarakat jika memang diberlakukan. Kemudian untuk akademik, sekolah akan berhenti atau dilakukan dengan jarak jauh. Jika lockdown ini diberlakukan, maka akan banyak bisnis yang bangkrut. Untuk komuniti, maka tidak akan ada kegiatan atau pemasukan. Untuk media, tidak akan leluasa mencari informasi jika memang lockdown diberlakukan. Yang kedua, pembelajaran tatap muka. Bagi pemerintah, pembelajaran tatap muka harus siapkan dengan matang, skenario-nya bahkan kurikulumnya dalam masa pandemi. Untuk akademik, pendidikan anak bangsa akan dapat diselamatkan karena tidak akan lagi belajar secara daring. Untuk bisnis, kembali menggeliatnya bisnis yang berkaitan dengan pendidikan. Untuk komunitas pendidikan akan menjadi bergairah kembali. Isu yang ketiga yang dianalisis adalah isu mengenai vaksin COVID-19. Sampai saat ini, pendistribusian vaksin masih belum maksimal. Kemudian untuk di dunia pendidikan, anak usia sekolah masih rentan akan resiko vaksin. Untuk dunia bisnis, banyak penyalahgunaan vaksin untuk keuntungan bisnis. Dalam komunitas, masih banyak beberapa penolakan komunitas akan dilakukannya vaksin. Terakhir, media diharapkan memberikan informasi akurat mengenai vaksin. Analisis isu terkait pandemi COVID-19 dapat kita lihat dari tabel di bawah ini, di mana ada 3 jenis isu yang dianalisis. Yang pertama lockdown, yang kedua pembelajaran tatap muka, dan yang ketiga vaksin. Di mana kriteria yang dianalisis adalah urgensi, seriousness, dan growth. Di mana interval penentuan prioritas itu 1 sangat tidak mendesak, 2 tidak mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, 5 sangat mendesak. Dari ketiga jenis isu yang dianalisis, dari lockdown, pembelajaran tatap muka, dan vaksin, yang sangat mendesak itu ada di isu vaksin, di mana urgensinya 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya 5. Yang selanjutnya yaitu analisis sampai ke akar masalah dengan menggunakan fishbone. Di sini ada 4 yang akan ditinjau yang meliputi masyarakat, material, metode, dan lingkungan. Dari lingkup masyarakat, yang pertama yaitu kondisi kesehatan yang tidak memenuhi, dan kedua kesadaran dan kemauan vaksinasi yang masih rendah. Sedangkan dari segi material, jumlah vaksin sedikit dan jenis vaksin yang bermacam-macam. Yang ketiga yaitu tinjau dari metode. Masyarakat kurang informasi akurat mengenai vaksin COVID-19. Selain itu, sosialisasi petugas vaksinasi terbilang pasif. Yang terakhir yaitu lingkungan.
Kalau dari segi lingkungan, yaitu masyarakat tidak percaya akan COVID-19. Yang kedua yaitu banyak informasi yang kurang akurat mengenai bahaya vaksin COVID-19. Selanjutnya, menemukan alternatif pemecahannya dengan menggunakan SWOT. Strength, Opportunities, Weakness, dan Threats. Untuk strength atau kekuatan, mempunyai sebagian besar warga dengan tingkat pemahaman yang tinggi mengenai COVID dan vaksin. Kemudian, memiliki sebagian besar masyarakat yang taat pada aturan. Selanjutnya, untuk opportunities atau peluang, keinginan untuk hidup yang normal kembali, sekolah yang normal kembali, sehingga vaksin menjadi dibutuhkan. Kemudian, bertambahnya penderita COVID membuat kesadaran masyarakat akan vaksin meningkat. Selanjutnya untuk weaknesses atau kelemahan, di sini masih ada penolakan akan vaksinasi COVID-19. Kemudian informasi tentang vaksin belum merata. Kemudian jumlah vaksin juga terbatas. Nah, threats-nya atau ancamannya di sini peredaran vaksin palsu masih banyak. Kemudian hoax mengenai vaksin, mengenai berita-berita bahwa vaksin itu berbahaya. Kemudian uji vaksin bagi usia pelajar pun juga belum jelas. Untuk selanjutnya, pemecahan masalah yang kami ambil di sini kami ada 3 isu yang diambil berkenaan dengan COVID-19. Yang pertama itu lockdown, kemudian pembelajaran tatap muka, dan yang ketiga itu vaksin. Ternyata yang harus diprioritaskan dalam waktu dekat yaitu vaksin. Hal itu kami dapatkan dari hasil metode USG. Vaksin adalah salah satu kunci agar kehidupan berangsur normal kembali. Apabila sebagian besar sudah mendapatkan vaksin, maka tidak akan ada lagi wacana lockdown, sehingga semua sektor dapat berjalan normal kembali, termasuk pendidikan. Pembelajaran tatap muka yang sudah dirindukan pun dapat dilaksanakan. Terkait permasalahan vaksin, pemerintah diharapkan untuk bertindak cepat sehingga informasi vaksin yang benar dapat merata, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mendapatkan vaksin, terutama lapisan-lapisan yang kurang informasi dan pemahaman yang rendah. Dengan harapan tidak ada lagi hambatan dan alasan masyarakat yang tidak mau vaksin, sehingga petugas vaksinasi dapat dengan mudah menjalankan sedemikian tugasnya. Alhamdulillah, itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.